lintasan anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah yang di Kabupaten Banyuasin, yang sekolah di sini, itu kasihan mereka. Apalagi seperti kemarin cuaca hujan dan sebagainya, mereka itu pakai celana pendek, kemudian tasnya dan sepatunya ditenteng. Nah, kemudian ya insya Allah kalau misalnya jalan ini jadi, minimal mereka jalan tidak becek, kemudian bisa naik kendaraan roda 2 dan seterusnya. Kemudian jembatan juga sementara dikerjakan ada di ujungnya jalan ini. Ini perbatasan Palembang Banyuasin ya? Betul. Siap. Kalau untuk target sendiri berapa lama pengerjaan untuk jalan ini, Pak? Targetnya sampai tanggal 31 Maret 2021 harus selesai 100%. Ini kan hanya peletakan jalan tanah aja, Pak? Maksudnya Oh bukan, awalnya kan nggak ada jalan setapak awalnya. Dilebarkan, lebarnya itu 6 meter, panjangnya 750 meter. Untuk harapannya untuk petani juga, Pak? Nah, harapannya nanti masyarakat kita hasil panen ini mudah untuk loadingnya, mudah pengangkutannya. Kak, di sini juga Akhirnya dipilih lah Sungai Les ini untuk sasaran TMD sekarang. Kemudian kegiatan ini berlanjut, artinya bukan cuma sampai di sini. Contoh misalnya perintisan jalan yang sementara kita buat, nanti akan dilanjutin oleh pemerintah daerah dari pengerasan dan seterusnya. Jadi dari jalan nggak ada menjadi ada, dibuat oleh Kodim, setelah ada ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kedepannya coba. Gimana? Kedepannya coba Pak ini Pak. Sampai kapan? Untuk kegiatan PMD sendiri berlangsung selama 30 hari. Jadi mulai hari ini tanggal 1 Maret sampai dengan berakhir 31 Maret 2021. Selain jalan dan jembatan apa saja yang Sasarannya ada 11 sasaran. Yang pertama jalan sepanjang 750, lebar 6 meter, kemudian jembatan panjangnya 12 meter, lebarnya 5 meter, kemudian bedah rumah ada 2 unit, pembuatan MCK 2 unit, tiang masjid, ini ada 5 sasaran di masjid. Yang pertama menara, yang kedua jembatan, yang ketiga MCK, yang keempat pemasangan paving block, yang kelima pembuatan jembatan. Kemudian pembuatan MCK 2 unit, pemasangan gorong-gorong 2 unit, kemudian pembuatan pos kamling 2 unit. Jadi sebenarnya ada 11 sasaran fisik. Kemudian juga ada sasaran non fisik. Di antaranya penyuluhan-penyuluhan, ada penyuluhan P4GN, masalah KB, kelestarian lingkungan, bahaya narkoba dan seterusnya. Artinya TNI juga membangun untuk peningkatan taraf hidup masyarakat setempat ya, Pak? Betul. Kenapa dipilih itu Pak? Bukan. Jadi sebetulnya ada beberapa daerah juga yang minta. Namun pertimbangan tertentu karena di sini desa agrowisata edukasi, jadi kita tingkatkan dulu. Sebetulnya ada beberapa desa yang minta. Jadi pertimbangan tertentu akhirnya kami putuskan di sini. Kemudian kata DPRD menyetujui ketok palu, jadilah di sini. Nah, tahu beli dulu kuarter, jatuh ke koti. Rumahnya Pak ya? kakak kaunya itu Oh iya, cak ini. Iya, rumah kami tuh, udah kote ventilasi. Jadi bilang untuk bangunan. ada juga membuka akses jalan, kemudian jembatan, jadi banyak yang dilakukan ya. Ada beberapa jelas betul-betul. Dan kita juga tidak hanya dari harapan, tapi pihak-pihak lain swasta juga kami berharap ya. Jadi ada dari itu ada Yogi kan, untuk membangun banyak yang dibuat di Palembang ini, ada jembatan Selfie itu setelah dalam waktu dekat juga kita akan menemukan apa namanya di Kampung Pempek yang ada di lingkungan hilir ya, dibuat. Jadi sekali lagi ya harapan kita terus kita selalu berkomunikasi dan visi paling atur
Pakso itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.